السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana kesombongannya orang-orang kafir saat mereka itu bertemu dengan Nabi SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan pada ayat 26 dari surat Al-Fatah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hatinya orang kafir itu al-hamiyah, kesombongan, hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah, di mana saat itu Suhail bin Amr meminta untuk dituliskan tulis oleh Nabi SAW. Hadza ma kataballahu, kataba Muhammadun Rasulullah. Katanya Suhail bin Amr, kalau sekiranya kami ini mengakui bahwa engkau itu adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangi kamu. Kami tidak akan memerangi kamu. Itu. Jadi bagaimana? Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Selesai, baik. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Rahman Rahim? Kami tidak kenal. Sudah tulis Bismikallahumma. Baik, selanjutnya itu ditulis. Pertama gitu ya. Saya ulangi lagi. Pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa kok pakai Rahman Rahim? Kami tidak kenal Rahman Rahim. Baik, tulis Bismikallahumma. Lalu hadza ma kataba Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui engkau utusan Allah Ta'ala, kami tidak memerangi kamu. Nah, ya sudah tulis Muhammad bin Abdullah. Ada kesombongan di dalam hati mereka. Hamiyatul jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 26 ini menurunkan ketenangan dalam hatinya Rasulullah SAW dan di dalam hatinya orang beriman. Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada mereka. Itu bukan dari diri mereka, dari Allah Ta'ala ketenangan itu. Karena keadaan itu membuat mereka marah, bisa membuat mereka marah. Karena orang kafir memancing emosinya Nabi mungkin, atau sahabat mungkin, dengan sikapnya mereka yang tidak baik pada Nabi, dengan sikap mereka yang tidak baik pada sahabat, yaitu menahan mereka dari memasuki Mekah.
Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa alzamahum kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Allah Ta'ala meletakkan kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Lihat di sini. Allah Ta'ala tidak mengatakan kalimat tauhid, tidak. Kalimat taqwa. Allah Ta'ala tidak mengatakan kalimat tauhid. Kalau kita akan mengatakan kalimat tauhid, salah tidak salah. Tapi Allah Ta'ala mengangkat, ya, memberi isi pada kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat taqwa. Artinya kalau seseorang itu sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah seharusnya bersama itu pula ada ketakwaan, ya. Bukan la ilaha illallah tapi kemudian melawan Allah Ta'ala. Dia mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Ta'ala. Tapi kok perbuatannya melawan, gitu ya. Artinya kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah mentaati Allah Ta'ala loh. Begitu ya. Kalau sudah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, konsekuensinya adalah mentaati Allah Ta'ala. Gitu. Jadi mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala puji, gitu ya. Allah Ta'ala bantu mereka dengan memberikan ketenangan. Gitu ya. Dengan memberikan ketenangan dalam hati mereka, tidak takut, tidak gusar, tidak risau, tidak susah dan sebagainya, karena itu semua adalah sifat-sifat kehinaan. Orang ketakutan, risau, resah, gitu ya. Itu semua sifat-sifat kehinaan, lemah. Tapi kalau tenang tidak, tenang itu kemuliaan. Orang tenang itu orang mulia dia. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakinah. Kenapa kok begitu? Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Allah Ta'ala kalau jawab itu jreng gitu. Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Memang mereka itu yang lebih pantas diberi itu semua, diberi ketenangan, dikuatkan kalimat taqwa tadi. Kenapa? Wa ahlaha. Mereka adalah orang-orang yang selalu hidup dalam ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan mentaati Allah Ta'ala. Jadi saat ada musibah, Allah Ta'ala memberikan ketenangan. Begitu ya. Waktu tidak ada apa-apa, hati mereka tenang. Tenang apa? Tenang mentaati Allah Ta'ala. Waktu ada musibah, begitu ya, ketenangan yang mereka tabung tadi itu muncul. Ketenangan yang mereka tabung waktu mereka mentaati Allah Ta'ala itu muncul. Begitu ya. Waktu mereka sehat, waktu mereka tidak ada musuh yang mengganggu mereka, gitu ya, tidak ada bencana dan sebagainya, taat patuh pada Allah Ta'ala. Taat patuhnya itu bukan terpaksa, tapi merasakan ketenangan mereka. Ya, saya kalau mentaati Allah Ta'ala kok merasakan ketenangan ya. Kalau saya zikir saya merasakan ketenangan, gitu ya. Dan kalau saya itu bertawakal, juga merasakan ketenangan. Gitu ya. Allah Ta'ala itu telaten ngajari kita. Allah Ta'ala itu. Kita Allah Ta'ala misalnya dipojokkan pada suatu keadaan di mana kita itu sudah tidak mampu apa-apa lagi. Baru semuanya terlepas. Biasanya kan masih berpegang pada ini, pada segala macam. Lalu Allah Ta'ala membawa kita pada suatu keadaan di mana apa yang kita pegangi, yang kita harapkan itu tidak ada semua, tidak bisa semua. Ya ada, orangnya ada, gitu ya, uangnya ada, apa-apanya ada, tapi tidak memberikan apa-apa. Gitu ya. Barangnya ada, tapi tidak memberikan apa-apa. Ada barangnya ada, tapi tidak memberikan apa-apa. Gitu ya. Gampangnya orang sakit misalnya, dokternya ada, obatnya ada, uangnya ada, sembuhnya tidak tahu. Begitu ya. Dokternya ada, uangnya ada, obatnya juga ada, sembuhnya tidak tahu. Sudah ada dokternya, sudah ada obatnya, sudah dibayar uangnya, kok tidak sembuh-sembuh ya? Bagaimana ini? Bagaimana lah? Kita Allah diajari, Allah itu Rahman Rahim pada kita. Kalau hati kita itu terbiasa berpegang, bersandar pada segala sesuatu selain Allah Ta'ala kita dibawa pada suatu keadaan di mana ya, gitu ya, sudah segala daya upaya usaha sudah tidak ada lagi. Seperti sahabat ini,
Begitu. Bagaimana? Mau usaha apa mereka? Jumlah bisa kalah dengan orang kafir. Untuk jumlah tidak kalah. Jumlah tidak kalah. Lalu apa itu senjata? Nah, katakan mereka bawa senjata baik. Jumlahnya kalah mereka. Kalau misalnya sahabat bawa senjata mau perang, jumlahnya kalah, tidak bisa jumlahnya 1.500. Nah, kalau orang gitu ya, orang Quraisy mendatangkan katakan 3.000 orang, sudah repot mereka. Gitu ya, repot. Nah, gitu ya. Mereka pada suatu keadaan di mana mereka gitu ya, di mana mereka harus berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ini penting ya. Jadi peristiwa ini kelihatannya kecil, memang kecil. Kalau kita kena musibah, orang cuma bertanya saja, tidak akan membantu kita. Paling bertanya orang, wawancara. Nah, tetapi membantu tidak bisa. Wawancara iya, membantu tidak. Nah, tidak bisa lah. Wawancara iya, membantu tidak mampu. Nah, itu dialami oleh semua orang. Nah, sahabat di sini melihat iya ya, kami ini kalau kami di suatu keadaan di mana karena mereka saat itu sudah hampir saja, tapi bertanya ini bagaimana ini orang Quraisy ini kalau melawan apa perlu kita lawan? Nah, kata Abu Bakar, Rasulullah, kita kesini bukan untuk berperang, kita kesini untuk apa itu untuk beribadah lah, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, gitu ya. Allah Ta'ala bukan pada selanjutnya, pada ayat 24 sebelumnya wa huwa alladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Allah Ta'ala yang menahan tangan mereka dari kalian, tangan kalian dari mereka di Makkah, di Mekah, min ba'di an adfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala perbuatan kalian. Bayangkan misalnya sahabat itu tidak bisa menahan diri. Lalu mereka itu melawan orang kafir. Orang kafirnya juga tidak bisa menahan diri. Lalu mereka melawan sahabat, ya habis. Orang kafirnya mati biarkan saja. Tapi sahabat sayang kalau mati. Gitu ya, dicegah oleh Allah Ta'ala. Itu kekuatan dari Allah Ta'ala. Jangan dianggap ini tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau, gitu ya, habis sahabat itu, habis. Gitu ya. Tidak itu saja. Pada peristiwa sebelumnya, pada waktu perang Badar, perang Uhud, bahkan Ahzab, ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak ditolong pada perang Badar, Nabi sudah angkat tangannya begini. Gitu ya. 300 orang, lawan 1.000 orang. Gitu ya. Nabi sudah mengatakan, ya Allah, kalau ini kamu binasakan, selamanya kamu tidak disembah di muka bumi ini. Begitu ya. Kalau ini yang ada 300 orang ini habis, selamanya kamu tidak disembah di bumi ini, ya Allah. Belum angkat tangannya begini. Begitu, angkat tangannya benar. Perang Uhud menang kemudian kalah. Lalu Ahzab ditolong dengan didatangkan angin. Ada orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk membuat parit, yaitu Salman Al-Farisi. Itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Tidak pulang-pulang mereka, gitu ya, tidak pulang-pulang orang kafir di situ. Gitu ya, di situ mereka. Kalau dilawan habis sahabat. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan angin. Gitu ya, angin wajul lam tarawha, dan pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Malam itu pulang orang kafir pulang ke Mekah. Gitu ya, pulang. Andai kan berhadapan begini, habis sahabat itu. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ditolong. Gitu ya. Bagaimana caranya selalu ditolong? Harapan hanya digantungkan kepada Allah Ta'ala. Tapi repot, suka lupa kita. Karena mungkin ada rezeki, mungkin ada ilmu, mungkin ada kekuatan, mungkin lupa. Itu lupa. Gitu. Karena mungkin saya bisa kok mengatasi ini, saya bisa. Nah, akhirnya kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan mengharap pada Allah Ta'ala. Ruginya orang yang oleh Allah Ta'ala diberi rezeki dan dia lupa. Bukan Allah Ta'ala yang salah, bukan rezeki yang salah ya.
gitu ya. Tetapi hilangnya harapan itu suatu kesalahan, gitu ya. Suatu kerugian saya katakan, gitu ya. Kesalahan kemudian rugi, gitu ya. Suatu kerugian yang besar seorang yang tidak mengharap pada Allah Taala. Di sini Allah Taala membawa orang beriman dalam suatu keadaan di mana sudah tidak mampu lagi, gitu, tidak mampu lagi untuk melawan orang kafir. Allah Taala lalu turunkan ketenangan pada diri orang beriman, gitu ya. Dan dikuatkan kalimat takwa tadi, gitu ya. Karena mereka sudah sebatasnya mendapatkannya, karena mereka selalu bertakwa. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Taala maha kuasa, maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, ayat 27. Laqad sadaqallahu ar-ru'ya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah Taala telah membenarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi beliau mimpi di mana beliau itu masuk ke Mekah, tawaf dan sebagainya. Mimpi beliau di Madinah. Waktu sampai di Mekah, di Hudaybiyah, sahabat berpegang pada mimpi itu. Sahabat berpegang pada mimpinya Nabi. Benar tak mimpinya Nabi memang benar. Tapi kok tidak sama dengan kenyataan sekarang ini. Mimpinya Nabi masuk Mekah, tawaf. Sekarang kok tawaf, masuk Mekah tidak bisa kok. Berbeda antara mimpinya Nabi dan kenyataan, tidak sama. Mimpi masuk Mekah, tawaf, umroh. Tapi kenyataannya berhenti di Hudaybiyah. Bagaimana ini? Ini kok tidak sama? Bahkan, gitu ya. Ya. Lalu, gitu ya Rasulullah, kata Umar Khattab, kamu bilang bahwa kami ini akan ke Mekah, kami akan tawaf. Gitu ya. Bala, Afa akhbartuka annaka ta'tihi 'amaka hadha? Apakah saya memberitahu kamu sekarang? Enggak, katanya Umar Khattab. Lah iya, gitu ya. Fa innaka atiyah wa mutawafin bihi. Akan datang nanti waktunya lah. Mimpi itu bukan berarti sekarang dapat. Nah, begitu ya. Jadi Nabi mimpi. Oleh sahabat ditafsirkan, ya tahun ini mimpinya sekarang. Loh, saya kan tidak bilang begitu. Saya bilang saya mimpi ke Makkah dan tawaf. Saya tidak mengatakan tahun ini, tidak. Karena di mimpi itu tidak ada tanggalannya. Ada kan di mimpi itu saya lihat tanggalannya tahun ini lah. Itu saya lihat. Ada. Saya berangkat ke sana. Mau ke Makkah tawaf. Kapan? Ya tidak tahu. Ya tidak tahu lah. Begitu ya. Dia tidak tahu. Begitu. Allah Taala mengatakan, tidak, laqad sadaqallahu ar-ru'ya Rasulullah bil haqq. Allah Taala pasti akan merealisasikan mimpinya Rasulullah tadi bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah. Nanti kalian pasti akan masuk Masjidil Haram. Aminin, dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum qassirin la takhafun. Kalian akan masuk ke Mekah dalam keadaan sudah bertahallul. Artinya di mana? Bukan di Mekah, gitu ya. Di Mina. Muhallikin ru'usakum muqassirin. Ya, tapi itu dihabiskan atau dikurangi. La takhafun, bukan dalam keadaan takut. Kalau tahun depannya yaitu umroh saja masih takut, tidak aman. Tapi kalau nanti tahun selanjutnya haji wada, begitu ya, haji wada, karena itu tahun 6 diwajibkan. Hudaybiyah tahun 7 kalau tidak salah, tahun 8 Fathu Mekah, tahun 9 Abu Bakar yang berangkat, tahun 10 Nabi. Tahun 10 Nabi, tahun 9 Abu Bakar, 8 Fathu Mekah, 7 umrah saja, 6 gitu ya, Hudaybiyah kalau salah begitu. 6 itu diwajibkan dan dikerjakan. Tetapi terhenti di Hudaybiyah. Tahun 7-nya qadha, tahun 8 Fathu Mekah, 9 Abu Bakar yang berangkat, tahun 10 Nabi yang berangkat. Begitu ya, masuk ke Mekah dalam keadaan aman, itu yang penting. Itu yang penting. Begitu. Kalau sekarang masuk dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman, karena masih ada orang kafir. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Taala tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kalian kan kebelet masuk ke Mekah. Yang penting masuk ke Mekah, tapi tidak nyaman. Gitu ya. Faja'ala min duni dzalik fathan. Nanti Allah Ta'ala akan menjadikan fathan,
qoriban. Gitu ya, Fathu Makkah itu sebentar lagi. Gitu ya, tahun 6 mereka tertahan, tahun 7 mereka umroh saja, tahun 8 Fathu Makkah. Nah, yang penting kan di situ tidak ada korban jiwa atau begitu loh. Jangan kebelet satu tujuan, akhirnya nanti ada yang mati, ada yang tewas. Buat apa? Nanti ada waktunya Allah Ta'ala menyiapkan keadaan. Gitu ya. Allah Ta'ala itu sama dengan orang mau makan, disiapkan mejanya, gitu ya, ada alasnya, ada piringnya, lah, bukan panci dibawa begini, bukan, nah, gitu ya, bukan, nah, gitu ya. Misalnya kita ke restoran dikasih panci begini, gitu ya, ini sambil ambil sendiri, ya tidak bisa, gitu ya, ini cari rame namanya, nah, ya diambilkan, ditaruh piring, ditaruh meja, ini barulah. Nah, kalau pancinya dibawa suruh ngambil nasi sendiri, bukan begitu caranya lah. Allah Ta'ala menyiapkan. Kalau mau nakdirkan sesuatu di keadaan environment itu disiapkan keadaannya itu, bukan lalu jreng begini lah. Tidak, disiapkan. Begitu sebelum Allah Ta'ala memberi kita rezeki yang banyak misalnya, itu disiapkan, jiwa kita disiapkan untuk menuju ke sana. Nah, sebelum Allah Ta'ala ngasih gelar kita profesor, disiapkan. Nah, begitu ya. Sebelum mau jadi pemimpin, disiapkan jiwa kita, semuanya disiapkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan lalu tiba-tiba jabatan itu datang begini. Gitu, kamu saya angkat, tidak bisa, kaget. Nah, semuanya itu disiapkan oleh Allah Ta'ala, diatur sedemikian halus. Allah Ta'ala latif, Allah Ta'ala itu halus sekali. Allah Ta'ala kalau membuat suatu rencana, dieksekusi, dilaksanakan dalam keadaan yang halus sekali, ada prosesnya, bukan asal gitu ya. Bisa Allah Ta'ala mengeksekut, melaksanakan yang dia inginkan, bisa, tetapi karena prosesnya itu terlalu cepat, nah, terlalu gampang, nah, gitu ya, tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Gitu. Tapi kalau pelan-pelan, nah, gitu ya, begitu barang itu datang, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Oh iya ya, ternyata kita itu bisa begini karena pertolongan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, saya dulu itu sulit, kemudian sedikit demi sedikit saya itu, gitu ya, bisa mendapatkan rezeki sedikit. Bukan lalu kita gali tanah, ada emas 20 kilo lah, bingung kita. Didatangi polisi, dari mana Anda dapat ini? Nah, begitu ya. Luar tidak bisa lah, repot lah. Kita gali tanah, begitu ya, tiba-tiba gitu ya, ada emas misalnya 20 kilo lah, repot lah, ada masalah. Dari mana dapatnya ini? Gitu ya. Ada permata misalnya, dapat dari mana? Loh, dari ada emas dari itu, permata dari tanah. Permata itu ada suratnya. Anda mencuri kalau itu rame akhirnya lah. Begitu ya, rame lah. Gitu ya. Tidak bisa. Begitu tiba-tiba kita jalan mau sholat subuh, kita jalan ada, gitu ya, ada sepeda motor baru, tidak ada platnya, bahkan tidak ada yang ngakoni sepeda motor ini. Saya bawa ke kantor polisi, sepeda motor di situ bersama kita sekali. Nah, tidak pulang kita. Loh, ini saya ini tidak ada sepeda motor, tidak ada pemiliknya, itu tidak ada. Anda mencuri, ramai akhirnya. Nah, jadi Allah Ta'ala mengistilahkan sepeda motor itu ada prosesnya begini sampai bisa terjadi lah, ada ceritanya. Bukan lalu barang itu datang dari langit begini turun ke rumah kita, rame nanti lah. Begitu ya, ada caranya. Bukan lalu langsung orang kafir ketakutan pada orang muslim tidak itu dipersilakan masuk Mekah, tidak bisa. Nah, begitu ya, tidak bisa. Orang kafirnya juga masih ada kesombongan lah. Baik, ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengirim engkau Rasulullah bil haq, dengan dasar yang benar, gitu ya, dengan dasar yang benar, gitu ya. Sebelum saya membaca ayat itu, bahwa Nabi kemudian, gitu ya, pada tahun selanjutnya beliau melakukan tawaf, melakukan umrah, gitu ya, di mana beliau minta pada sahabat, gitu ya, untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama tawaf, berjalan cepat untuk menunjukkan pada orang kafir bahwa mereka itu kuat, bukan lalu jalannya begini, jangan. Kalau jalannya cepat pada 3 putaran pertama, pada 4 putaran selanjutnya ya silahkan pelan-pelan. Tapi pada 3 putaran pertama disuruh oleh Nabi SAW disuruh agak cepat. Nah, begitu. Itu nanti juga
Juga nantinya kalau kita melakukan umroh nantinya pada di tempat sa'i itu mas'a, tempat sa'i itu ada lampu hijau. Lampu hijau, dua lampu hijau. Di situ kita berlari, agak berlari, berjalan cepat. Begitu karena memang dulu Siti Hajar di situ berjalan agak cepat, hampir berlari. Nanti kita kalau melakukan umrah insya Allah hendaknya kita berjalan cepat di di antara dua lampu ini. Baik, selanjutkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami mengirim Rasul SAW bil huda, membawa petunjuk, gitu ya, dan wa dinil haq, dan agama yang benar. Allah taala mengatakan bahwa kami mengirim Nabi SAW itu bil huda dan membawa petunjuk. Nah, itu artinya ya, saya pastikan, gitu ya, saya jelaskan bahwa kalau misalnya Allah Ta'ala itu ngasih kita petunjuk, gitu ya, ngasih kita petunjuk, kita itu tidak bisa nyembah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ngasih saya petunjuk untuk nyembah Allah Ta'ala, saya tidak bisa nyembah Allah Ta'ala. Begitu. Kenapa loh? Caranya bagaimana nyembah Allah Ta'ala? Salat dari Nabi. Begitu ya. Puasa dari Nabi. Zakat dari Nabi. Haji dari Nabi. Nah, jadi kalau Allah ngasih saya petunjuk, saya kepingin beriman ya Allah, kepingin ibadah, caranya bagaimana? Tidak ada contohnya. Kirim Al-Quran. Nah, gitu ya. Bagus Quran ini ya. Wah, bagus bahasa Arabnya. Ngerti kita? Bisa ngelanjutkan sinyal Quran? Tidak bisa. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Agar engkau ya Rasulullah jelaskan kepada manusia isinya Al-Quran. Jadi Quran itu kalau tidak ada Nabi, tidak ada gunanya. Quran tidak pakai Nabi, tidak ada gunanya. Islam tidak pakai Nabi, Islam sudah ada. Islam saja datang, tidak pakai Nabi, tidak ada. Makanya kita oleh Allah Ta'ala diajari, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kita itu Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menguji Nabi, para malaikat mendoakan Nabi. Kita juga begitu. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa beliau. Begitu ya, jasa beliau. Di mana beliau tidak gampang menjadi Nabi itu, dimusuhi, dilempari, dihina. Mau tidak kita dihina? Dinasehati tersinggung, apalagi dihina lah. Kita dihina, piting-pitingan dengan Abu Jahal harinya lah. Ayo, saya mau belajar Aikido, tak banting semua orangnya. Oh, bukan dakwah namanya. Bukan dakwah banting-bantingan tembak-tembakan. Oh, bukan dakwah lah. Gitu ya, tidak begitu. Sabar Nabi ngajari orang satu persatu. Gitu ya, diajari loh. Begitu. Sahabat juga begitu. Melanjutkan dakwahnya Nabi, ngajari orang. Begitu ya. Jadi kita itu mesti berterima kasih. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak nyembah Allah Ta'ala. Loh, kan Allah Ta'ala kasih petunjuk. Saya kepingin nyembah Allah Ta'ala. Caranya saya tidak bisa, tidak ngerti lah. Begitu ya, tidak ngerti. Kepingin saja iya, tapi berbuat tidak. Ada contohnya lah. Quran juga begitu. Qurannya datang, wah bagus ya. Saya dibaca. Ngerjakannya bagaimana? Tidak tahu cara yang ngerjakan. Tidak ada gunanya Quran, ditaruh saja, dibaca saja. Untuk dikerjakan isinya tidak ada lah. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada Nabi, gitu ya, nasibnya 1 miliar orang beriman ini tidak jelas. Mau ke surga yang mana? Surga pakai amal. Nah, kalian mau surga udah pakai amal bagaimana? Cuma kepingin saja. Begitu ya. Itu jasanya Nabi. Gitu ya. Itu jasa. Makanya Nabi SAW, makanya beliau orang yang mengetuk pintu surga. Diketuk oleh Nabi SAW. Gitu ya. Siapa kamu? Katanya di dalam. Saya Muhammad ya. Saya memang diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali namanya Muhammad lah. Nabi yang mengetuk pintu surga. Begitu ya. Agar untuk yang pertama kali masuk surga beliau. Karena beliau lah yang berjasa mengantarkan 1 miliar lebih ini manusia ini untuk masuk surganya. Begitu. Baik. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar menguasai, gitu ya, menguasai di atas semua agama, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa semua agama itu ngawur, tidak benar, salah, gitu ya, untuk memberitahu kepada semua yang punya agama selain Islam kalian itu ngawur, salah, gitu ya. Tuhan kalian yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tuhan kalian sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya.
Tuhan yang kalian ciptakan, ada-adakan, itu bukan Tuhan, pegawai. Kalau Tuhan itu tidak diadakan, begitu ya. Kalau pegawai diadakan, diangkat, pegawai. Nah, begitu ya. Kalau Allah Taala Tuhan bukan pegawai, dia di atas Allah Taala. Kalau selain Islam, Tuhan itu diangkat, gitu ya. Jadi pegawai mereka itu. Nah, pegawainya yang mengangkat dia, pegawai. Gitu ya. Jadi dia sebagai sama katanya Fir'aun, wa yadzaruka wa alihataka. Nah, meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu, dewa-dewamu. Nah, gitu ya. Kalau ini Nabi Musa akan membawa orang Mesir meninggalkan engkau ya Fir'aun dan sesembahan-sembahan. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu diangkat oleh Fir'aun. Begitu ya, cuma enaknya kan tidak digaji. Nah, gitu ya. Kalau pegawai digaji, kalau berhala tidak digaji. Nah, gitu ya. Jadi mereka itu gitu ya. Nanti mereka dimasukkan neraka bersama berhala-berhala tadi. Nanti mereka dimasukkan neraka bersama berhala-berhala mereka tadi. Begitu ya. Itulah yang hukuman buat mereka. Gitu ya. Wa kafa billahi syahid. Cukup Allah Subhanahu wa taala itu sebagai saksi. Artinya kalau yang lainnya itu tidak mau sebagai saksi akan kebenaran Islam, tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau yang lainnya itu tidak mau saksi bahwa Islam ini benar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak usah muji Islam, tidak apa-apa. Islam itu punyanya Allah Taala. Jadi kalau ada orang yang ragu dengan Islam, tidak apa-apa. Tidak usah dipaksa, tidak apa-apa. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan misalnya ada dokter misalnya. Ada dokter, tidak diakoni, ya tidak apa-apa, dia tetap bisa dia mengobati orang lah. Ada lagi yang bukan dokter, dikasih jas putih, gitu ya, dikasih suntik misalnya, gitu ya, suruh nyuntik saja, tidak bisa. Anda ya ada kata kasih buku resep, kalau ada orang sakit Anda nulis, nah, apoteknya tahu, ini bukan dokter yang nulis ini, begitu ya, salah semua dia, tidak bisa nulis, nah. Begitu tidak bisa. Jadi persaksian itu gitu ya, berangkatnya dari kekuatan. Nah, itu berangkatnya dari kekuatan. Lah yang paling kuat Allah Taala. Jadi Allah Taala tidak perlu ngajak, tidak punya teman untuk mengakui Islam. Tidak perlu. Tidak ada yang ngaku Islam, ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Gitu ya. Yang penting Allah Taala mengatakan cukup saya sebagai saksi akan kebenaran Islam. Itu dari saya. Nah, baik. Sekarang kepada Nabi-Nya ayat 29. Surat Al-Fatih. Muhammadun Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Dan yang bersama Nabi, yang bersama dia asyidda 'alal kuffar. Allah tegaskan bahwa yang bersama Nabi ini tegas loh. Allah Taala berkata begini. Nah, artinya kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, gitu ya. Allah Taala mengatakan asyidda 'alal kuffar. Harus ada ketegasan dengan orang kafir. Supaya apa? Supaya orang kafir kalau dia itu kafir. Begitu. Kalau kita itu duduk bareng, main bola bareng, gitu ya. Main gitar bareng loh. Ya ada ini bagus ini. Islam itu begini. Gitu ya. Orang kafir senang kalau kita tidak menunjukkan Islam, karena dia juga tidak kelihatan kekafirannya. Kalau kita menunjukkan Islam, dia kelihatannya kekafirannya loh. Begitu. Kalau kita tidak menunjukkan Islam, duduk bareng tuh, senang dia. Gitu ya. Dia senang. Tapi tidak boleh. Gitu ya. Asyidda al-kuffar. Ada ketegasan pada orang kafir. Sekarang saya mau sholat lah. Ini Mas Indah mau sholat saya. Anda ini kok ribut dengan sholat? Nanti saja tidak bisa mau sholat sekarang. Nah, begitu ya. Anda kok balik sholat? Ya memang 5 kali satu hari. Nah, kalau Anda sholat saya pecat, silahkan, tidak ada masalah. Nah, begitu. Oh ini khamr tidak boleh diminum. Loh, ini orang semua biarkan saja. Semua orang mendem. Saya tidak mau haram ini. Begitu, tidak boleh lah. Oh ini riba, tidak boleh loh. Semua orang biarkan saja. Ini haram kok. Nah, ditunjukkan bahwa orang kafir itu salah. Tugasnya menunjukkan orang kafir salah, ya kita. Nah, kalau kita tidak menunjukkan orang kafir itu salah, orang kafirnya mumpung, orang Islamnya tidak ngomong mumpung, gitu ya. Jadi tidak kelihatan kebenaran. Jadi mulia kita, tidak mulia. Kita itu mulia saat kita menunjukkan Islam pada orang kafir. Kalian itu salah. Gitu ya. Kalian tidak sholat itu salah. Kalian tidak nutup aurat itu salah. Kalian telanjang itu salah. Nah, kalian tuh begini salah, begini salah semua pokoknya. Tidak boleh, gitu ya.
khamar salah, gitu ya, narkoba salah, riba salah, gitu ya, salah semua, gitu ya. Kalian itu salah semua perbuatan yang kalian kerjakan batil, gitu ya, itu hasilnya. Orang kafir ngebomi orang kafir, gitu ya. Orang kafir ngebomi orang kafir. Bagaimana itu? Orang kafir ngebomi orang kafir, gitu ya. Yang lempar bom itu pasti orang kafir. Kalau orang Islam tidak. Loh, ini ngaku Islam, bukan Islam, kafir itu. Kalau ada orang Islam ngirim rudal ke negara Islam, itu bukan orang Islam, orang kafir. Man hamala alaina al-silah kalisamina kata Rasulullah. Siapa yang membawa senjata menuju pada kami bukan dari golongan kami. Begitu ya. Siapa yang membawa senjata mengarah pada kami bukan dari golongan kami. Begitu ya. Jadi kalau kita ada masalah dengan seseorang, lalu dia bawa senjata, bawa pisau, loh, Anda ini orang beriman apa? Ya tidak boleh berkelahi, tidak boleh pakai bawa pisau. Ngomong saja, sampaikan lah. Anda mau bunuh saya, Pak? Tidak boleh. Ya orang ada masalah dibicarakan, tapi membawa senjata tidak boleh. Begitu ya. Kalau di Amerika boleh. Gitu ya. Konstitusi mengatakan orang boleh bawa senjata. Gitu ya. Konstitusinya mengatakan orang boleh bawa senjata. Ya tembak-tembakan. Gitu ya. Tembak-tembakan akhirnya. Karena konstitusinya mengatakan begitu. Orang beriman tidak boleh bawa senjata. Gitu ya. Anda boleh bawa senjata. Kenapa? Gitu ya. Ya saya tidak aman lah. Itu hasil kekafiran. Hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman itu tanda kekafiran. Adanya Islam, adanya rasa aman, itu adanya Islam. Gitu. Jadi orang kafir itu dia tidak aman, gitu, karena dia kafir. Orang beriman aman. Jadi kita harus menunjukkan ketegasan pada orang kafir. Ya, Anda kafir. Dulu jarang orang pakai tulisan Latin, jarang. Gitu ya. Bahasa Arab yang dibaca bentuk Latin. Orangnya pakai sarung, dan pakai celana itu, gitu ya, company celana itu, gitu ya, penjajah. Yang pakai celana itu penjajah. Gitu ya. Kalau orang pribumi, orang Muslim pakai sarung, dan pakai celana. Gitu ya. Sarung itu simbol simak, gitu ya, tandanya orang beriman. Baik, ruhama'u bainahum, sesama mereka saling mencintai, merahmati lah. Begitu ya, saling merahmati sama mereka. Begitu ya, orang beriman itu mestinya waktu dia jadi pemimpin, gitu ya, menyayangi orang beriman. Saya sayangi, saya bela orang beriman ini lah. Gitu ya. Caranya bagaimana? Minyak goreng ada. Gitu ya. Bukan minyak goreng tidak ada. Kenapa? Punya orang kafir loh. Lah buat apa yang memimpin orang Islam kalau minyak goreng tidak ada? Gitu ya. Tidak bisa. Orang kafir jangan macam-macam kamu. Gitu ya. Anda boleh memproduksi, menguasai tidak. Ada harga diri. Lah kalau orang sudah tidak, kenapa kok hilang harga dirinya? Karena dia tidak berbangga dengan Islam. Hilang harga dirinya, tidak berbangga dengan Islam dia. Jadi kalau orang kafir takut dia, takut dengan orang kafir. Karena dia tidak berbangga dengan Islam. Kalau dia berbangga dengan Islam, itu saya katakan orang kafir dijadikan takut. Orang kafirnya dijadikan takut oleh Allah Taala, kita dijadikan berani. Itu aturannya begitu. Kalau kita berbangga dengan Allah Ta'ala, membela Allah Ta'ala, dibalikkan Allah Ta'ala. Orang kafirnya takut, kita berani. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Orang kafirnya berani, kita yang takut. Itu yang salah, ya kita yang salah. Begitu ya, itu sudah aturannya. Mereka itu tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu ruku' sujud yabtaghuna minallahi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezekinya, gitu ya. Wa ridwana, gitu ya. Dan mengharapkan ridhonya, gitu ya. Mengharapkan fadilahnya dan mengharapkan ridhonya. Apa tanya simahum fi wujuhi min athari sujud, ada bekas, tandanya itu ada bekas sujud. Bekas sujud itu maksudnya bekas rasa takut. Rasa takut seseorang itu kelihatan di wajahnya. Gitu ya, rasa takut seseorang kelihatan di wajahnya. Makanya katanya orang salafus saleh, kata tabi'in, kalau orang itu sholat malam, Allah Taala menjadikan wajahnya indah di pagi hari. Karena dia tadi malam ketemu Allah Taala. Ada rasa takut dia, bangun malam, gitu ya, wudu, sholat dia, ketemu Allah Taala, ada rasa takut. Zalika mathalun fit Taurat wal Injil, gitu ya. Itu sudah ada di Taurat dan Injil, gitu ya. Untuk fit Taurat wa mathalun fil Injil, ada pun di Injil, kazar'in akhraja syatahu fa'azar fastaghlasuki, gitu ya. Saya baca pada pertemuan yang akan datang, gitu ya. Di mana sifat mereka itu sudah ada
pada Taurat dan pada Injil, itu saja kesimpulannya, gitu ya. Sifat mereka itu sudah tercantum, gitu ya. Sudah tercantum di pada Taurat dan Injil, gitu ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, menjanjikan pada orang beriman dan beramal soleh itu pengampunan dan pahala yang besar, gitu ya. Saya ulangi lagi bahwa tanda dari mereka itu adalah, gitu ya, rasa takut, gitu ya, rasa takut yang begitu besar, gitu ya, yang itu sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada Taurat, di mana ya itulah yang saya sampaikan, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan sesudah Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.